Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar statistika non-parametrik. Baiklah, sebelum masuk ke inti materi dari mata kuliah statistika non-parametrik, mungkin aku bakalan review materi sedikit agar nyambung dengan mata kuliah ini. Bagi kamu yang belajar statistika maupun yang berkaitan dengan data, di awal pasti dijelaskan mengenai jenis data. Data itu terbagi atas dua jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Cara gampang untuk membedakannya yaitu jenis data kualitatif berisikan data yang non-angka, sedangkan jenis data kuantitatif berisikan data angka. Jenis data berdasarkan skala pengukurannya terbagi atas 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Di mana tingkat nominal ordinal merupakan jenis data kualitatif, sedangkan interval dan rasio termasuk ke jenis data kuantitatif. Berikut kita lihat perbedaan untuk masing-masing tingkatannya. Yang pertama, nominal sifatnya hanya membedakan, tidak dapat diberlakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contohnya itu seperti variabel jenis kelamin yang berisikan kategori perempuan dan laki-laki. Lalu ada jenis pekerjaan, status perkawinan. Di sini kita tidak dapat melakukan operasi penjumlahan. Jika ada angka itu hanya sebagai simbol pengkategoriannya. Contohnya 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Yang kedua yaitu tingkat ordinal. Sifatnya membedakan dan dapat diurutkan. Tidak dapat diberlakukan operasi aritmatika. Contohnya juara kelas. Misalkan kategorinya itu ada juara 1, juara 2, juara 3. Lalu juga ada tingkat kepuasan. Misalkan kategorinya kurang puas, puas, dan sangat puas. Di mana itu sudah dapat diurutkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tingkat interval. Sifatnya membedakan, mengurutkan, dan memiliki jarak yang sama. Tidak memiliki nol mutlak, tidak dapat dibandingkan. Contohnya seperti suhu, di mana ketika suhu 0 derajat Celcius masih memiliki arti. Kita tidak dapat membandingkan suhu. Kita tidak dapat mengatakan suhu 40 derajat Celcius itu 2 kali lebih panas dibandingkan suhu 20 derajat Celcius. Dan ketika skalanya diubah seperti Celcius diubah menjadi Kelvin, itu akan memiliki nilai yang berbeda. Yang keempat yaitu rasio. Sifatnya membedakan, mengurutkan, memiliki nol mutlak, dapat dibandingkan sehingga berlaku operasi aritmatika. Contohnya gaji, berat benda, dan tinggi badan, di mana ketika gajinya 0 itu tidak memiliki, artinya tidak memiliki gaji. Dan kita dapat membandingkan gaji seseorang. Begitu juga untuk berat benda dan tinggi badan. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan antara statistika parametrik dengan statistika non-parametrik. Pada statistika parametrik, distribusi data itu diperhatikan. Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Skala pengukurannya minimal interval, artinya skala yang digunakan itu antara interval atau rasio. Kita dapat menghitung kuasa ujinya. Pada statistika non-parametrik, distribusi data itu tidak perlu diperhatikan. Data tidak harus berdistribusi normal. Bisa digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif, artinya semua skala pengukuran itu dapat digunakan. Analisisnya berdasarkan ranking, bisa digunakan untuk sampel yang berukuran kecil. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari statistika non-parametrik. Pada kelebihannya yaitu 1. Asumsi yang digunakan sedikit. 2. Perhitungannya cepat dan mudah. 3. Konsep dan metode mudah dipahami. 4. Dapat diterapkan pada skala peubah kualitatif, yaitu pada skala tingkat nominal dan ordinal. 5. Tidak harus berdistribusi normal. 6. Dapat digunakan pada sampel kecil.
walaupun distribusi populasi tidak diketahui. Untuk kekurangannya yaitu 1. Jika persyaratan uji parametrik terpenuhi, maka efisiensi pengujian non-parametrik lebih rendah dibandingkan uji parametrik. Artinya, kita lebih baik menggunakan statistika parametrik dibandingkan statistika non-parametrik jika uji persyaratannya terpenuhi. Kedua, tidak dapat digunakan untuk menguji interaksi seperti dalam model analisis variansi. 3. Tidak bisa digunakan untuk membuat prediksi seperti dalam analisis regresi, karena asumsi distribusi normal tidak terpenuhi. Selanjutnya, kita akan melihat langkah-langkah pemilihan metode statistik. Kita memiliki suatu data, dari data tersebut kita akan melihat skala pengukurannya. Jika skalanya itu berukuran tingkat nominal atau ordinal, maka kita akan menggunakan statistika non-parametrik. Jika itu berukuran interval atau rasio, kita akan melihat lagi populasinya itu berdistribusi normal atau tidak. Jika tidak, kita menggunakan statistika non-parametrik. Jika iya, kita akan melihat lagi apakah sampelnya itu diambil secara acak atau tidak. Jika sampelnya diambil tidak acak, maka kita menggunakan statistika non-parametrik. Jika diambil secara acak, maka kita akan melihat ragam kelompoknya itu sama atau tidak. Jika tidak, itu akan digunakan statistika non-parametrik. Jika sama, kita akan menggunakan statistika parametrik.